Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas di MC 823 untuk presentasi tugas UTS dengan judul Analisis Cyber Security Management pada platform e-education Ruang Guru. Next. Kelompok kami terdiri dari satu, Agnesia Dian Nugraini, kemudian Devira Novika Utami, yang ketiga FAL Samora Gunarto, saya sendiri, kemudian Nur Hikmah, yang terakhir Rizky Novitasari. Next. Baik, untuk latar belakang dari makalah kami ini sendiri adalah transformasi digital di bidang pendidikan telah mendorong penggunaan platform e-education secara luas, terutama setelah pandemi COVID-19 merebak, itu sangat mendorong transformasi digital. Platform Ruang Guru membantu proses belajar menjadi lebih fleksibel melalui video pembelajaran, latihan soal, kelas interaktif, dan bimbingan belajar digital. Namun, di balik manfaat tersebut, platform tersebut juga mengelola data pengguna dalam jumlah besar, mulai dari identitas pribadi, data akademik, perilaku belajar, hingga data yang bersifat sensitif. Kondisi tersebut menimbulkan resiko baru seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, dan serangan cyber terhadap sistem pendidikan digital. Oleh sebab itu, penerapan cyber security management jadi sangat penting agar pengguna tetap terlindungi, layanan tetap tersedia, dan aktivitas pembelajaran tidak terganggu. Next. Untuk rumusan masalah dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, apa itu definisi dari cyber security? Yang kedua, bagaimana tren global terhadap ancaman dan serangan cyber? Yang ketiga, apa konsep dan ragam elemen dalam cyber security? Yang keempat, bagaimana penerapan security risk policy dan governance dalam cyber security? Next. Yang kelima, bagaimana konsep information classification dan privacy dalam cyber security. Yang keenam, apa ragam ancaman dan serangan cyber. Yang ketujuh, membahas studi kasus dari judul makalah kami, yaitu studi kasus cyber security management pada platform e-education Ruang Guru dengan rumusan masalah. Next. Yang pertama, bagaimana resiko keamanan data pada platform e-education seperti Ruang Guru? Yang kedua, apa saja ancaman cyber yang berpotensi menyerang platform e-education Ruang Guru? Yang ketiga, bagaimana penerapan cyber security management dalam melindungi data pengguna? Next. Kemudian, ada pun tujuan penulisan dari makalah kami, yaitu satu, menganalisis risiko keamanan data pada platform e-education. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman dan serangan cyber yang berpotensi menyerang ruang guru. Ketiga, menjelaskan penerapan cyber security management dalam perlindungan data pengguna. Yang keempat, mendeskripsikan kebutuhan penguatan keamanan data pada ruang. Next. Metode penelitian yang digunakan dalam membuat makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, regulasi, dan referensi yang membahas keamanan cyber, perlindungan data pribadi, serta platform e-education. Melalui metode ini, kami menemukan, membaca, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai ancaman cyber, manajemen keamanan, serta penerapan perlindungan data pada ruang guru. Kemudian, hasil dari tersebut, secara sistematis kami susun untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan education, risiko keamanan data, dan pentingnya penerapan cyber security management. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Elsa. Materi selanjutnya akan saya jelaskan itu adalah terkait pengertian dari cyber security. Apa itu cyber security? Cyber security adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, aplikasi, perangkat, dan data dari akses tidak sah,
baik itu pencurian, kerusakan, penyalahgunaan, atau gangguan layanan. Keamanan siber ini bertujuan memastikan bahwa informasi tetap terlindungi dan sistem dapat berjalan dengan aman. Tujuan cyber security sendiri dapat dijelaskan melalui konsep CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Apa confidentiality itu? Confidentiality artinya hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan pada e-education, yang berkaitan dengan perlindungan data siswa, guru, orang tua, dan transaksi. Kemudian ada integrity, yang berarti setiap data harus tetap akurat, utuh, dan tidak diubah tanpa izin pada platform e-education berkaitan dengan keakuratan data pembelajaran, nilai latihan, jadwal kelas, dan juga riwayat transaksi. Kemudian ada availability, yang berarti sistem dan data harus tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Berkaitan dengan ketersediaan aplikasi agar dapat digunakan oleh pengguna kapanpun dibutuhkan. Next. Cyber Security Management merupakan pengelolaan keamanan siber secara terencana dan sistematis yang mencakup identifikasi aset informasi, penilaian risiko, penyusunan kebijakan keamanan, penerapan kontrol teknologi, pemantauan sistem, respons insiden, audit, serta perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tren global ancaman dan serangan siber. Yang pertama ada ransomware. Ransomware itu adalah serangan yang mengunci atau mengenkripsi data korban. Kemudian pelaku ini meminta tebusan agar datanya dapat dipulihkan kembali. Serangan ini berbahaya karena dapat menghentikan operasional organisasi dan untuk permintaan tebusan itu jelas akan menimbulkan kerugian yang besar pada suatu perusahaan. Kemudian ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Eh, serangan membanjiri server dengan traffic palsu sehingga kanalnya tidak dapat diakses pengguna yang sah pada platform pendidikan digital. Biasanya itu akan mengganggu kegiatan belajar online, terutama pada saat penggunaan aplikasi sedang tinggi. Kemudian ada phishing dan social engineering. Phishing ini biasanya itu menyerang secara langsung, tetapi memanfaatkan kelengahan manusia. Misalnya pengguna itu diarahkan ke halaman login palsu atau webnya itu disamarkan, misalnya salah link, misalnya kayak ruang guru jadi ruang guru kayak gitu. Terus dan biasanya akhirnya dari usernya itu akan memasukkan email, password, dan akhirnya kode OTP-nya juga diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Kemudian yang terakhir ada pencurian kredensial dan perkembangan AI. Nah, banyak pengguna menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan. Apabila salah satu layanan mengalami kebocoran data, kredensial tersebut dapat digunakan untuk mencoba masuk ke layanan yang lain. Nah, istilahnya disebut dengan credential stuffing. AI dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membuat email phishing terlihat menjadi lebih meyakinkan. Terus bisa juga membuat deepfake, jadi videonya dibuat seolah-olah misalnya kayak presiden, tapi padahal bukan presiden, kayak seperti itu. Kemudian pelaku akan melakukan otomasi pencarian celah keamanan hingga menghasilkan kode yang berbahaya. Selanjutnya, ada konsep dan ragam elemen. Konsep dan ragam elemen itu ada manusia, proses, teknologi, tata kelola, kepatuhan, dan respons insiden. Selanjutnya, next. Nah, untuk manusia itu biasanya sering terjadi seperti password yang lemah, kelalaian membuka tautan berbahaya, atau kurangnya kesadaran terhadap keamanan data. Oleh karena itu, perlu pelatihan dan edukasi keamanan siber. Nah, kemudian ada proses. Biasanya untuk suatu organisasi itu perlu memiliki prosedur keamanan yang jelas, seperti prosedur pemberian akses, penghapusan akses, backup data, respon insiden, audit keamanan, serta pengelolaan perubahan sistem. Kemudian ada teknologi. Teknologi keamanannya itu yang mesti disiapkan seperti firewall, antivirus, endpoint security, encryption, multi-factor authentication atau MFA, web application firewall, SIEM, backup system, dan vulnerability scanner.
Kemudian untuk tata kelolanya, suatu organisasi itu perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko, siapa yang mengelola sistem, siapa yang menyetujui akses, dan siapa aja yang menangani insiden dalam keamanan siber. Kemudian untuk kepatuhannya, organisasi itu perlu mematuhi regulasi yang berlaku, terutama terkait perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, untuk respon insidennya, karena tidak ada sistem yang sepenuhnya bebas dari risiko, sebaiknya suatu organisasi itu perlu memiliki kesiapan untuk mendeteksi, menangani, memulihkan, dan mengevaluasi insiden keamanan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hikmah. Kepada Hikmah dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Devira dan Elsa Maura yang sebelumnya sudah menjelaskan terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan mengenai konsep dan penerapan security risk policy and governance dalam cyber security. Yang pertama ada security risk. Security risk adalah risiko keamanan yang muncul ketika ada ancaman yang dapat memanfaatkan kelemahan sistem, lalu menimbulkan dampak kerugian bagi individu, organisasi, atau sistem informasi. Manajemen risiko keamanan siber membantu organisasi memahami ancaman yang berpotensi merugikan sistem dan data penting. Ada dua prinsip security risk. Yang pertama ada knowing yourself dan yang kedua ada knowing your enemy. Security risk juga perlu dipahami dengan dua prinsip tersebut. Yang pertama, knowing yourself berarti organisasi harus mengenali aset pentingnya. Misalnya, ada data pelanggan, sistem transaksi, database, server aplikasi, dan kebijakan internal. Sedangkan untuk knowing your enemy, organisasi harus memahami bentuk ancaman yang mungkin menyerang, seperti hacker, malware, ransomware, DDoS, insider threat, atau human error. Yang kedua ada strategi pengendalian. Setelah risiko diketahui, organisasi perlu menentukan cara mengendalikannya, yaitu dengan beberapa strategi. Di sini ada 4. Yang pertama ada avoidance. Avoidance berarti menghindari aktivitas yang terlalu berisiko. Yang kedua ada mitigation. Mitigation berarti mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Yang ketiga transfer, yang berarti memindahkan risiko ke pihak lain. Dan yang keempat acceptance. Acceptance berarti menerima risiko jika dampaknya kecil atau biaya pengendaliannya terlalu besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang security policy dalam cyber security. Security policy adalah aturan resmi yang mengatur bagaimana sistem informasi, data, perangkat, akun, jaringan, dan aplikasi boleh digunakan serta dilindungi. Sederhananya, security policy adalah aturan main. Aturan main di mana agar semua orang di dalam organisasi tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan bagaimana cara menjaga keamanan data. Di sini saya memberikan ada contoh 8 security policy, antara lain yang pertama ada password. Password terdiri dari minimal 8 karakter, terus kemudian ada password harus menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Yang ketiga, pengguna wajib menggunakan MFA atau 2FA. Yang ketiga, yang keempat ada pengguna dilarang membagikan akun kepada orang lain. Yang kelima, ada data penting harus di-backup secara berkala. Yang keenam, hak akses diberikan sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang ketujuh, ada perangkat kerja harus dikunci ketika tidak digunakan. Dan yang terakhir, ada file sensitif tidak boleh dikirim melalui kanal yang tidak aman. Kemudian, ada security governance dalam cyber security, di mana security governance adalah tata kelola keamanan informasi agar keamanan cyber selaras dengan tujuan organisasi. Jadi, governance bukan hanya urusan teknisi IT, tapi melainkan bagaimana dari strategi manajemen organisasi. Keamanan cyber bukan hanya masalah teknologi, tapi juga menyangkut manajemen risiko dan tata kelola organisasi. Penerapan security governance pada platform e-education seperti Ruang Guru berarti bahwa keamanan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab tim IT, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi organisasi secara menyeluruh.
Berikut penerapannya, ada 4 security governance. Yang pertama ada penetapan tanggung jawab, di mana platform e-education menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keamanan data, termasuk tim IT untuk pengolahan akses dan enkripsi, tim keamanan untuk audit internal, dan manajemen untuk pengambilan keputusan terkait insiden keamanan. Yang kedua ada manajemen risiko, di mana platform ini melakukan identifikasi risiko cyber secara berkala, kemudian menilai potensi ancaman terhadap data siswa, guru, dan transaksi, serta menetapkan kontrol pengendalian risiko. Yang ketiga ada audit keamanan, di mana audit keamanan ini terdiri dari audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan, protokol enkripsi, backup data, dan kontrol akses dijalankan dengan benar. Dan yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi, di mana platform e-education memastikan seluruh proses mematuhi regulasi perlindungan data, standar keamanan pendidikan digital, dan kewajiban kontraktual dengan pihak ketiga seperti penyedia jasa layanan cloud. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep information classification dan privacy dalam cyber security. Information classification ini adalah proses mengelompokkan informasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Tujuannya agar organisasi tahu data mana yang boleh dibuka untuk publik dan mana yang tidak boleh digunakan untuk publik. Dan data mana yang hanya boleh diakses untuk internal, mana yang harus dilindungi dengan kontrol yang sangat ketat. Di sini ada 4 level klasifikasi information classification. Yang pertama ada public, di mana informasi yang boleh diketahui oleh masyarakat umum. Yang kedua ada internal, informasi yang hanya digunakan di dalam organisasi. Data ini mungkin tidak terlalu sensitif, tetapi tidak boleh disebarkan secara bebas keluar organisasi. Yang ketiga ada confidential, berupa informasi sensitif yang hanya boleh diakses oleh kelompok atau pihak tertentu. Data ini membutuhkan perlindungan lebih kuat karena dapat merugikan organisasi atau individu apabila terjadi kebocoran. Yang keempat ada highly confidential, ada di mana informasi dengan tingkat sensitivitas paling tinggi di antara level yang lain. Yang ini level dengan setara disebut restricted, yaitu data yang sangat sensitif dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Kemudian ada privacy, di mana privacy adalah hak individu untuk mengendalikan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dibagikan, maupun dihapus. Dalam konteks cyber security, privacy berhubungan dengan perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Di sini contoh data pribadi ada nama, mungkin nomor telepon, email, alamat, data pembayaran, riwayat transaksi, aktivitas belajar, data lokasi, identitas akun, dan foto atau dokumen pribadi. Penerapan privacy dalam cybersecurity dapat berupa persetujuan pengguna, di mana pengguna harus mengetahui data apa yang dikumpulkan, untuk apa digunakan, dan apakah data tersebut akan dibagikan kepada pihak lain atau tidak. Yang kedua ada enkripsi data, di mana data pribadi perlu dienkripsi agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada pembatasan akses, di mana tidak semua pegawai boleh mengakses atas data tersebut. Akses harus diberikan hanya berdasarkan kebutuhan kerja atau organisasi. Yang keempat ada kebijakan privacy. Organisasi harus memiliki dokumen yang menjelaskan cara pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, perlindungan, dan penghapusan data pribadi. Yang selanjutnya ada penghapusan data sesuai aturan, di mana data pribadi tidak boleh disimpan selamanya tanpa alasan yang sah. Dan yang terakhir ada audit dan monitoring. Organisasi harus memantau siapa saja yang mengakses data tersebut, kapan akses dilakukan, dan apakah akses tersebut sesuai kewenangan atau tidak. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Agnes Tia. Silahkan kepada Mbak Agnes, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hikmah. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang apa itu cyber security, saat ini saya akan membahas tentang berbagai ragam ancaman dan serangan cyber. Next. Oke. Menurut Stylings,
tahun 2018 mengatakan bahwa ancaman cyber adalah segala bentuk potensi bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan sistem informasi dan menyebabkan kerugian pada data, jaringan, atau sistem komputer. Ancaman ini dapat berasal dari individu, kelompok, maupun dari sebuah negara. Next. Sementara itu, cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selain itu, ancaman cyber dapat kita pahami berdasarkan 4 kategori ancaman. Yang pertama adalah sumber ancaman, kemudian jenis, yang ketiga bentuk, serta yang terakhir dilihat dari aspek ancaman. Yang pertama, jika dilihat dari sumber ancaman ini dapat berupa aktor yang mewakili pemerintah atau state actor atau non-pemerintah atau non-state actor. Sehingga pelaku ini bisa bersifat perorangan, kelompok, golongan, organisasi, atau bahkan pelakunya adalah sebuah negara. Next. Kemudian jika dilihat dari jenis ancaman, ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah ancaman perangkat keras atau hardware threat, kemudian ancaman perangkat lunak atau software threat, dan ancaman data atau informasi atau data information threat. Kemudian jika dilihat dari bentuknya, ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah defacement, yang kedua ada phishing, malware, kemudian yang terakhir ada advanced persistent threats atau APT. Kemudian yang terakhir adalah tentang aspek ancaman. Itu terdapat beberapa aspek seperti politik, ideologi, ekonomi, budaya, sosial, militer, teknologi, serta aspek lain yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kepentingan individual. Oke, tadi sudah dijelaskan di awal oleh Mbak Devira tentang jenis-jenis serangan. Kemudian ini ada beberapa tambahan. Yang pertama ada serangan malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak data, mencuri informasi sensitif, atau bahkan mengambil alih sistem komputer secara keseluruhan. Contoh dari serangan malware ini ada, yang pertama ada virus yang bisa menyebar dan merusak file, kemudian ada Trojan yang bisa menyamar sebagai aplikasi normal, serta ada ransomware yang akan mengunci data dan bisa meminta tebusan. Next. Oke, selain malware, ada juga APT atau Advanced Persistent Threat, adalah serangan cyber tingkat lanjut yang dilakukan secara terencana, tersembunyi, dan berlangsung lama. Biasanya serangan cyber ini tuh dilakukan oleh kelompok profesional atau organisasi besar. Kemudian ada defacement, yaitu serangan yang bisa mengubah tampilan website tanpa izin. Biasanya serangan ini punya tujuan untuk menunjukkan kelemahan sistem serta menunjukkan propaganda atau pesan tertentu, biasanya dilakukan oleh hacker. Next. Oke, sekarang masuk ke konsep dan penerapan teknologi keamanan data, studi kasus mengenai cyber security management pada platform education Ruang Guru. Oke, adanya perkembangan teknologi digital saat ini tentunya mendorong pertumbuhan platform-platform edukasi, salah satunya adalah Ruang Guru. Namun, adanya peningkatan penggunaan teknologi ini tentu diiringi dengan risiko keamanan data yang semakin kompleks. Ruang Guru sendiri itu merupakan sebuah platform pendidikan berbasis teknologi yang menyediakan layanan belajar online seperti video pembelajaran, latihan soal, dan bimbingan private digital. Ruang Guru juga merupakan salah satu platform edutech terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah studi oleh Irianti pada tahun 2025, itu bahkan mencatat bahwa Ruang Guru telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna secara regional, yang mana jumlah tersebut menjadi Ruang Guru ini sangat berpotensi besar menjadi target serangan cyber. Platform e-education Ruang Guru itu secara rutin akan mengumpulkan berbagai jenis data milik pengguna yang meliputi, pertama ada data identitas, ada nama, alamat surel,
nomor telepon dan foto. Kemudian ada juga data akademik, yaitu nilai, riwayat pembelajaran, serta prestasi. Kemudian ada data perilaku seperti durasi penggunaan aplikasi, kemudian pola interaksi yang digunakan oleh pengguna, serta preferensi konten yang disukai oleh pengguna. Serta yang terakhir ada yang dikumpulkan juga itu data sensitif seperti rekaman suara, gambar wajah, dan potensi data biometrik jika pengguna tersebut mengaktifkan fitur verifikasi personalisasi pembelajaran. Penerapan cybersecurity management pada platform e-education seperti Ruang Guru, data-data yang sudah dikumpulkan oleh Ruang Guru tersebut tentu memiliki nilai strategis bagi penyedia layanan atau bagi Ruang Guru itu sendiri. Namun data-data tersebut sekaligus menimbulkan berbagai tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Oke, selanjutnya, penerapan cybersecurity management pada platform e-education seperti Ruang Guru. Data-data yang sudah dikumpulkan tadi, data-data pengguna tersebut tentu memiliki nilai strategis bagi penyedia layanan atau bagi Ruang Guru itu sendiri. Namun adanya data-data yang dikumpulkan tersebut tentunya menimbulkan berbagai tantangan dan risiko yang harus dihadapi oleh Ruang Guru selaku platform penyedia e-education itu sendiri. Di antaranya, ya, tentang potensi ancaman cyber pada platform Ruang Guru. Oke. Ancaman yang mungkin terjadi pada platform Ruang Guru, yang pertama adalah phishing, yaitu upaya menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti email, password, atau kode OTP. Misalnya pelaku akan membuat halaman palsu yang menyerupai halaman login Ruang Guru untuk bisa masuk ke akun pengguna dan mengambil data-data sensitif seperti email, password, atau kode OTP. Yang kedua adalah credential stuffing, atau serangan yang dilakukan dengan cara mencoba masuk ke akun pengguna menggunakan kombinasi email dan password yang kemungkinan bocor dari layanan aplikasi lain. Resiko ini cukup besar karena rata-rata pengguna aplikasi itu masih menggunakan password yang sama meskipun aplikasinya berbeda agar mudah diingat. Nah, itu penggunaan password yang sama itu memperbesar kemungkinan terkena credential stuffing. Selanjutnya, yang ketiga adalah ancaman account takeover atau pengambil alihan akun pengguna oleh pihak lain yang tidak sah. Jadi apabila akun milik siswa, orang tua, atau guru, dan bahkan administrator berhasil diambil alih oleh pihak tidak sah tersebut, maka data pribadi dan layanan dari Ruang Guru ini dapat disalahgunakan. Selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service, tadi sudah sempat disinggung di awal oleh Mbak Devira. Itu akan membuat aplikasi Ruang Guru ini tidak dapat diakses karena server dibanjiri trafik palsu. Nah, bagi platform pendidikan seperti Ruang Guru, tentunya gangguan DDoS ini dapat menghambat kegiatan belajar online baik bagi guru maupun bagi siswa. Selanjutnya, yang kelima ada juga ancaman ransomware, tadi juga sudah sempat dibahas, yaitu apabila sistem internal atau server terkena ransomware, data dapat terkunci dan layanan dari Ruang Guru ini tentunya akan terganggu. Hal ini dapat menimbulkan kerugian operasional dan reputasi perusahaan dari Ruang Guru itu sendiri. Yang keenam, ada juga serangan terhadap aplikasi dan API atau Application Programming Interface. Contoh dari serangan ini adalah SQL injection, cross-site scripting, broken access control, dan API abuse. Itu karena platform e-education itu sangat bergantung pada aplikasi mobile dan web, keamanan aplikasi menjadi aspek yang sangat penting. Selanjutnya ada juga ancaman berupa insider threat atau resiko yang berasal dari dalam, yaitu baik dari pegawai, kontraktor, atau vendor yang memiliki akses langsung ke sistem Ruang Guru. Dia memiliki akses langsung, namun malah menyalahgunakan akses tersebut atau lalai dalam menjaga keamanan. Selanjutnya ada ancaman berupa supply chain attack
yaitu ruang guru tentunya menggunakan vendor pihak ketiga seperti payment gateway untuk melakukan pembayaran, cloud untuk menyimpan data, kemudian ada juga provider, layanan email, kemudian layanan SMS atau OTP, dan customer service tools, serta analisis tools. Nah, berbagai vendor pihak ketiga yang digunakan oleh ruang guru ini, apabila vendor tersebut juga mengalami masalah keamanan, tentu resikonya dapat berdampak juga pada ruang guru. Oke, jika tadi sudah disebutkan berbagai jenis kemungkinan ancaman yang bisa menyerang ruang guru, selanjutnya akan dibahas tentang penerapan teknologi keamanan data pada platform ruang guru. Oke, ruang guru sebagai platform digital pendidikan telah menerapkan berbagai strategi keamanan untuk melindungi data penggunanya. Nah, teknologi keamanan yang sudah diterapkan pada ruang guru antara lain, next. Oke, yang pertama ada enskripsi data, yaitu ruang guru menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna baik saat penyimpanan atau data at rest maupun saat data ditransmisi atau data in transit. Enkripsinya itu menggunakan protokol HTTPS. Yang kedua, metode yang digunakan adalah autentikasi dan otorisasi, yang mana pengguna akan diwajibkan melakukan login dengan sistem autentikasi, serta beberapa fitur tambahan seperti verifikasi OTP untuk meningkatkan keamanan akun. Nah, biasanya autentikasi dan otorisasi ini dilakukan dengan cara pertama login menggunakan email dan password, kemudian verifikasi lebih lanjut, ada kode OTP atau one-time password yang akan dikirim ke HP atau email si penggunanya. Yang ketiga ada melakukan proteksi infrastruktur, yaitu ruang guru menggunakan firewall dan sistem keamanan jaringan untuk mencegah akses ilegal dari pihak yang tidak sah ke server ruang guru. Contohnya, yaitu ruang guru menyimpan data penggunanya di cloud yang aman. Selanjutnya, ruang guru juga menerapkan multi-factor authentication atau MFA, yaitu MFA ini perlu diwajibkan untuk akun internal, administrator, dan akses sensitif. Akun internal ini maksudnya akun dari pihak internal ruang guru atau karyawannya, sedangkan untuk pengguna umum, MFA ini dapat diterapkan secara adaptif. Misal ketika penggunanya ini login dari perangkat baru atau lokasi yang berbeda, itu bisa diterapkan perlindungannya berupa MFA. Selanjutnya, melakukan backup dan disaster recovery system, yaitu ruang guru perlu memiliki backup yang terenkripsi secara rutin dan juga diuji pemulihannya. Backup ini sebaiknya dibuat dalam bentuk immutable agar tidak mudah dirusak oleh ransomware. Yang keenam, ruang guru juga menerapkan secure software development life cycle, yaitu di mana setiap ruang guru akan menerapkan fitur-fitur baru pada aplikasi, sebaiknya perlu di-review dulu melalui kode review, vulnerability, scanning, penetration testing, dan security testing sebelum fitur itu diluncurkan oleh publik. Kemudian selanjutnya, ruang guru juga menerapkan prinsip least privilege, di mana setiap pegawai hanya boleh mengakses data yang dibutuhkan oleh pekerjaannya. Akses terhadap data sensitif itu harus dibatasi, disetujui, diawasi, dan dievaluasi secara berkala. Jadi apabila ada pegawai yang sudah keluar atau berpindah tugas ke divisi yang lain, tentu akses harus segera dicabut atau disesuaikan dengan divisi yang baru. Kemudian ada juga incident response plan, di mana akan mengatur langkah-langkah ketika suatu saat terjadi insiden, mulai dari deteksi dini, pelaporan insiden, analisis insiden, serta pembatasan dampak, juga pemulihan komunikasi kepada pengguna, hingga evaluasi pasca insiden. Selanjutnya, yang terakhir, ruang guru harus menerapkan prinsip data minimization, atau hanya mengumpulkan data yang sebenarnya benar-benar diperlukan oleh platform ruang guru saja. Selain itu, penggunaan data pada ruang guru tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, disampaikan secara transparan kepada penggunanya, karena seperti kita ketahui, ruang guru sebagai platform e-education
Sebagian besar penggunanya tentu adalah anak-anak dan remaja. Jadi perlindungan privasi harus dilakukan secara lebih hati-hati lagi agar data dari anak-anak tidak digunakan secara berlebihan untuk kepentingan komersial dan tanpa dasar yang jelas. Jadi platform Ruang Guru ini perlu menyediakan kebijakan privasi yang mudah dipahami oleh pengguna serta orang tua. Oke, selanjutnya tentang kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Novitasari. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Dari berbagai paparan yang telah teman-teman jelaskan, dapat kita simpulkan ya. Next, yang pertama tentang di awal tadi adalah apa itu cyber security. Jadi cyber security merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan sistem informasi, jaringan, aplikasi, dan data dari berbagai ancaman yang terus berkembang di era digital ini. Jadi tujuan dari cyber security sendiri untuk menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi, supaya sistem dapat beroperasi secara aman dan andal. Next. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa potensi ancaman cyber itu ada banyak sekali. Ada 8, di sini ada phishing, credential stuffing, account takeover, DDoS, ransomware, serangan terhadap aplikasi dan API, insider threat, dan supply chain attack. Next. Nah, resiko keamanan data pada platform e-education. Jadi, resiko keamanan data pada platform seperti Ruang Guru contohnya. Jadi, makalah yang kita angkatkan pada Ruang Guru. Nah, ini adalah resiko keamanan datanya, yang meliputi yang pertama kebocoran data pribadi, lalu ada penyalahgunaan akun, dan eksploitasi pihak ketiga. Ini adalah beberapa resiko keamanan yang paling, istilahnya, paling sering gitu. Yang pertama tadi kebocoran data pribadi, yaitu resiko tereksposnya data sensitif siswa dan orang tua. Lalu yang kedua penyalahgunaan akun, itu akses ilegal ke akun pengguna karena credential stuffing atau kata sandi yang lemah. Yang ketiga, eksploitasi pihak ketiga, yaitu kerentanan pada API atau layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan platform. Next. Nah, ini untuk lebih spesifiknya, untuk Ruang Guru sendiri, ancaman cyber yang sering ya, yang lumayan sering terjadi, yang berpotensi menyerang Ruang Guru sendiri, itu ada 4 di sini. Yang paling sering phishing, yaitu penipuan untuk mendapatkan credential login pengguna melalui link palsu. Tadi juga sudah dijelaskan di awal. Lalu ransomware, itu penguncian data penting platform oleh peretas untuk meminta tebusan. Yang ketiga, SQL injection, itu serangan pada database untuk mencuri atau memanipulasi data pengguna. Dan yang terakhir adalah DDoS, serangan yang membanjiri traffic server hingga platform tidak dapat diakses oleh siswa atau peretasan ya. Next. Nah, pada platform e-education seperti contohnya Ruang Guru, itu penerapan cyber security yang komprehensif sangat diperlukan untuk melindungi data pengguna demi menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran, meminimalkan resiko serangan cyber, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Next. Nah, penerapan cyber security management sendiri, itu ada banyak cara. Yang ini yang digunakan oleh Ruang Guru, ada enkripsi data, multi-factor authentication, audit keamanan berkala, monitoring dan deteksi ancaman, lalu edukasi pengguna. Next. Nah, terkait saran, itu merupakan langkah strategis perbaikan komprehensif bagi manajemen Ruang Guru. Jadi supaya semakin aman dan terpercaya, maka ada beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan oleh Ruang Guru sendiri. Next. Nah, ini ada 3 ya untuk manajemen Ruang Guru. Ada 3, yaitu spesifik dari segi spesifikasi kebijakan,
Ruang Guru bisa memperbarui kebijakan privasi secara berkala dengan memasukkan klausul yang lebih definitif mengenai masa retensi data serta panduan teknis portabilitas data. Lalu yang kedua, di situ Ruang Guru bisa menerapkan verifikasi data anak. Jadi mengembangkan fitur parental gateway yang mewajibkan verifikasi 2 faktor. Jadi dari nomor telepon atau email orang tua saat pendaftaran akun anak, itu guna memastikan keabsahan dan keaslian parental consent. Saran yang ketiga untuk Ruang Guru sendiri untuk menguatkan cyber security manajemennya melalui transparansi respon. Dengan menyediakan halaman khusus atau penunjuk infografis transparan mengenal prosedur penanganan jika terjadi kegagalan sistem atau insiden kebocoran data demi menjaga kepercayaan pengguna serta meningkatkan akuntabilitas. Next. Nah, pada dasarnya terkait judul makalah yang kita ambil mengenai penerapan cyber security pada platform e-education Ruang Guru. Di situ penerapan cyber security-nya itu sangat penting untuk melindungi data pengguna dan menjaga layanan belajar online tetap aman. Karena dengan teknologi keamanan, manajemen risiko, dan perlindungan privasi yang baik, tentu Ruang Guru dapat mengurangi ancaman cyber serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform e-education. Demikian presentasi kami dari kelompok dari apabila ada kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri ya, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.